Jadi karena gue perokok gitu ya, gue gimana caranya ngumpet-ngumpetin, gue ngerokok, ketahuan lah sama panitia dan lain-lain, kena hukuman. Pergi dari karantina malam-malam pakai hoodie, kan kita udah lumayan dikenal sama orang, setiap minggunya kan kita show kan. Kemudian kita dikenal, tetapi kita nggak pegang handphone. Jadi pada saat kami keluar dulu sebagai Indonesian Idol sampai gue tereliminasi menjadi juara 3 dan juara 2 adalah Kamasean, juara 1 Regina, itu kami ya menjalani proses menjadi penyanyi konvensional dulu. Karena gue adalah orang yang paling lincah menyembunyikan handphone. Bener-bener itu pasti orang Fremantle akan ketawa karena mereka bener-bener sebel banget sama gue ya. Sampai lelah mereka bener-bener fokus ke gue. Bandel banget sih gitu kan. Gue sampai dikasih 3 orang untuk ngejaga gue. Kalau lu jadi vokalisnya apa? Stinky. Ya. Kemudian setelah hari itu selesai, dari kota-kota lain kita bertemu. Lu kemana waktu itu malam itu? Kita disuruh pulang. Pulangnya kemana lu? Gua nggak punya tempat. Pada saat itu gua nelpon teman gua yang dia kerja di salah satu lampu lighting TV. Gue cuman punya dia aja. Gue telepon dia dan dia kebetulan alhamdulillah sangat loyal dan gue diajak tidur di sana. Karena hari berikutnya gue akan dipanggil lagi ke sana. Dia juga baru tahu kalau gue di Jakarta. Gue sekarang di J-Expo. Kira-kira tempatmu tinggal di mana? Aku di Jakarta Utara. Di mana? Pokoknya kamu tinggal di tempatku mau nggak gitu? Apa aja mau karena gue gimana? Gue dijemput lah pakai motor. Jam 3 pagi. Gue nginep di daerah Kapuk. Gudang lampu ada salah satu lighting terbesar mata elang di Jakarta. Itu di gudang sana saya. Ada satu temanku Pak Edi namanya, itu masih saudara juga. Dan juga saudara-saudara di sana lah yang saudara-saudara sekampung gitu. Nginap di sana. Yang aku lihat benar-benar mereka kan kalau pulang keren-keren ya. Bertahun-tahun. Kalau mudik ya? Kalau mudik yang setahu gua ya, uangnya banyak gitu. Ternyata gue ada fenomena juga di sana. Mereka semua ternyata survive semua di sini. Mereka hanya tinggal di bedeng. Karena itu gudang lampu sebenarnya, tapi para pekerjanya tuh bikin kayak rumah-rumah dengan makan. Karena di situ ada warungnya gudang. Ya udah makan di situ, kebetulan ibunya baik gitu ya. Gue cuma ditanya dalam rangka apa kesini. Ikut Idol bu, ya udah makan dulu aja karena ibu itu baik, tahu mungkin ngelihat gue ini pasti orang nggak bawa uang apa-apa ya. Udah makan aja dulu, terus sambil dia tuh berdoa, ibu warung itu tuh berdoa, makan aja dulu gampang nanti yang bayar Allah aja. Gitu. Bener. Gua kalau inget itu gue nangis asli. Bahkan sampai orang security RCTI dan lain-lain itu semua gue dipertemukan dengan orang-orang yang energinya luar biasa tanpa gue minta. Gue datang jalan masuk ke, habis itu kan ada acara lagi tapi di beda tempat di RCTI lah. Security dari pertama gue masuk gue udah dilatih, gue udah disambut dengan oke gitu. Dia kan security nggak tahu gue siapa kan, gue belum jadi apa-apa juga. Dari depan gue jalan, diturunin sama temen gue naik motor. Udah disambut, wih gondrong nih keren lah, kamu dari mana? Udah digitu-gituin lah. Udah duduk sini aja dulu, acara belum mulai pokoknya gitu. Ya udah gue duduk situ, terima kasih ya bang, gue bilang. Bawa rokok nggak? Enggak punya. Ngerokok ini ngerokok. Gue suka lu sama lu, udah dari depan security RCTI udah kayak begitu. Lu daftar Idol kan? Semoga lu lolos ya. Gue lihat sih lu lolos gitu aja. Itu suges buat gue walaupun itu kalimat dari security, tapi gue kalau dari segi orang kayak dibangkitin setelah gue merasa gue kuku hitam, gue dibangkitin lewat orang-orang yang gue nggak itu. Itu 15 itu kan dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari 100 orang juga udah seluruh Indonesia. Oh iya, oke. Itu kan nyanyinya juga yang ada di tayangan TV itu dibikin jadi grup.
Di situ ada apa macam-macam yang kita lewati, kita suruh ngantri, kita hampir nggak pernah tidur. Itu acara selesai itu sampai mungkin jam 4 pagi baru selesai. Jadi karantina kan ada bosannya, ada lelahnya, ada lain-lain. Ketahuan lah ya apa sifat-sifat orang-orang teman-teman itu ya. Ya nggak apa-apa ya gue cerita ya teman-teman Fremantle ya, karena memang ya. Ya biasanya bukan apa-apa, ini kan untuk bukan informasi apa sih, sharing lah, berbagi pengalaman aja. Iya, jadi nggak apa-apa lah. Pasti teman-teman Fremantle juga ketawa-tawa ketika ngeliat video ini gitu. Karena memang itu kelakuan gue. Gue tuh orang yang kalau dibilang orang Fremantle gue nakal sekali gitu. Gue di karantina kan nggak boleh ngerokok. Idol itu nggak boleh ngerokok. Artinya karena kamu fokusnya penyanyi, jadi seorang idol tuh seharusnya tidak merokok, apalagi di depan umum dan lain-lain. Makanya itu diterapin dari awal bahwa tidak boleh ngerokok, termasuk karantina. Jadi karena gue perokok gitu ya, gue gimana caranya ngumpet-ngumpetin, gue ngerokok, ketahuan lah sama panitia dan lain-lain, kena hukuman. Wah pokoknya dimarah-marahin habis dan lain-lain gitu. Gue ada sama beberapa teman yang gue nggak bisa sebut gitu. Ya memang kelakuannya hampir sama kayak gue. Sampai pergi dari karantina juga. Pergi dari karantina malam-malam pakai hoodie, kan kita udah lumayan dikenal sama orang, setiap minggunya kan kita show kan. Kemudian kita dikenal, tetapi kita nggak pegang handphone. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena pada saat itu memang internet juga masih malah, handphone juga pada situ baru musim BlackBerry ya. Tapi internetnya itu masih paketan-paketan gitu, dan kalau kita internet itu mahal lah gitu. Waktu after show hari Jumat, artinya hari Sabtu adalah hari paling free di dalam karantina. Itu biasanya digunain buat family visit. Kan habis nonton biasanya orang tua masih pada di Jakarta. Dikasih kesempatan sama tim untuk ketemu, untuk menemui di tempat karantina kami. Sebelum balik lagi ke kampung halaman lah mungkin. Untuk ketemu lagi minggu depan. Cuman kan keluarga gue ya udahlah, karena waktu itu langsung pulang aja gitu. Dan gue disupport benar-benar luar biasa dari kampung gue, Kebumen ya, tempat kelahiran gue. Gue gak pernah tahu apa yang terjadi di Kebumen karena kita nggak pegang handphone. Kita dibikin di sana tuh nggak tahu berita dari luar biar kita tuh fokus sebenarnya. Jadi tujuan mereka nggak ngasih kita handphone biar kita tuh fokus. Yang namanya orang terkenal, yang bakal menjadi orang terkenal itu ada fans sama haters, udah dikasih tahu sama mereka. Kita pun belum tahu realnya. Akan ada haters dan juga fans. Fans bisa membunuhmu, haters pun bisa membunuhmu. Artinya secara mental. Makanya kita nggak kasih handphone ke kalian, biar kalian benar-benar tidak terdistorsi sama hal-hal di luar. Kalian tugasnya di sini cuman jaga kesehatan, latih vokal kalian karena udah coaching vokalnya di sana setiap harinya, sama latihan, kemudian sama fokus di show. Itu aja tugas kita. Mereka menyebut dirinya adalah idol maker. Itu baju mereka ketika mendampingi kami itu mereka dengan baju idol maker, star maker. Terkadang juga ada senior visit. Jadi kayak idol-idol yang sudah lama visit untuk memberi support mental ke kami gitu. Begitupun juga aku juga setelah aku ada adiknya juga aku visit ke mereka juga, mengalami juga gitu. Nah kayak gitu beli sabun. Nah beli sabun itu di mana di saat ada fitness di karantina itu kan ada fitness. Beli safari, beli sabun, makanan kecil dan lain-lain. Itu gua gunain selalu buat ngerokok, tapi ini bukan untuk ditiru ya. Karena memang benar-benar don't try this at home. Jangan. Itu akan terjadi hukuman yang ada. Jadi ini zaman gua setelah idol lama nggak ada lagi, jadi hype-nya luar biasa. Suasananya luar biasa, sambutan orang-orang masyarakat Indonesia juga luar biasa setelah lama nggak ada. Jadi pada saat kami keluar dulu sebagai Indonesian Idol sampai gua tereliminasi menjadi juara 3 dan juara 2 adalah Kamasean, juara 1 Regina. Itu kami ya menjalani proses menjadi penyanyi konvensional dulu. Artinya tidak ada media yang seperti sekarang. Sekarang kan idol keluar, dia langsung dikasih lagu. Kemudian promonya melalui media YouTube yang benar-benar lagi happening, semua orang fokus ke YouTube.
langsung bener-bener boom gitu. Tapi pada saat itu kami setelah itu tidak ada berhentinya manggung. Oh ya, jadi gini, sebelum itu saya sempat pulang kampung untuk mengucapkan terima kasih karena waktu itu benar-benar kayak bupati dan seluruh masyarakat, elemen masyarakat Kebumen itu mendukung sampai nobar di alun-alun setiap minggunya. Gue nggak tahu sama sekali. Setelah tahu gue ketika dieliminasi, gue dibikinin acara di kampung dengan acara yang besar sekali dan ditonton seluruh orang Kebumen. Ya. Kayaknya pada saat itu karena benar-benar ribuan orang ada di situ. Untuk support untuk lu sebagai orang pengen sana lihat gitu ya. gue, pengen lihat gue pulang setelah dieliminasi. Gue dari situ langsung lebih sadar lagi bahwa apa yang gue lakuin gitu. Gue nggak tahu apa-apa di sana, tidak punya akses untuk pegang handphone dan lain-lain. Walaupun ada cerita di balik itu yang orang Fremantle juga pasti akan ketawa gue suka ngumpetin handphone dan lain-lain. Cuman gue ngumpetin handphone itu cuman buat hanya komunikasi dengan orang-orang tertentu aja. Karena gue adalah orang yang paling lincah menyembunyikan handphone. Bener-bener itu pasti orang Fremantle akan ketawa karena mereka bener-bener sebel banget sama gue ya. Sampai lelah mereka bener-bener fokus ke gue. Bandel banget sih gitu kan. Gue sampai dikasih 3 orang untuk ngejaga gue. Yang lain kan 1 orang, 1 talent 1 orang. Gue 3. Jadi untuk ngawasin dia ngerokok atau enggak, dia macam-macam atau enggak, dia nyimpen handphone atau enggak. Itu cerita unik di balik orang tidak akan tahu. Tapi tetap lolos. Tetap lolos. Mereka sampai bener-bener kesel banget sama gua ya, sampai gua kadang-kadang di saat gua soundcheck ya, gua nggak ada, dicari nggak ada, kemana gua di bawah pohon lagi ngerokok. Karena memang gua, tapi ini bukan untuk ditiru ya, buat penyanyi sebenarnya nggak boleh ngerokok. Cuman gua pada saat itu pokoknya begitu aja. Dimarahin habis-habisan, nggak dapat rekaman dan kita kan kalau habis latihan kan dapat rekaman. Lagu asli dipotong menjadi 2,5 menit. Yang disaukan itu kan cuma 2,5 menit. Ya cerita-cerita di balik itu mungkin nggak banyak orang tahu. Aku hanya ceritain sedikit aja. Detailnya banyak dan itu seru dan unik sekali sebenarnya. Dan panjang ya. Kreasi. Ini nggak akan habis 18 episode. Asli nggak akan habis. Kayak tersanjung aja ini udah. Intinya panjang ya. Mungkin banyak orang kepo juga sih kan. Iya. Apa sih yang terjadi di karantina? Betul. Dan banyak orang yang nggak tahu. Sebetulnya banyak orang yang nggak tahu. Yang tahu itu hanya finalis Idol. Iya, finalis Idol dan mungkin sama teman-teman yang babarengan lah. Iya. Berbarengan dia cerita begini. Tapi itu tidak terpublish. Iya, nggak akan terpublish. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu kayak gimana sih perjalanannya si Idol itu di dalamnya seperti apa ya, kalian berterima kasih sama Om Batman tuh. karena dia mau jauh-jauh dari sono menuju ruang kreasi dan menggerebek si Mas Yoda di sini nih. Terima kasih juga buat Hotel Gary. Ya. G-E-A-R-Y. Gary. Jadi tempatnya asik banget, hotelnya bagus, bertempat di kalau orang Jakarta atau orang Bandung atau orang kalian misalnya mau ke Bandung nih, mau ke ruang kreasi. Kayak kemarin, Kang, kalau saya mau ke ruang kreasi boleh nggak? Boleh, aku bilang. Iya, aku boleh. Mencari penginapan, ini bisa recommended nih di Jalan Pasir Kaliki. Bukan ya? Kebon Kawung nomor 12. Salah, gua yang bukan orang Bandung aja. Ini udah diganti jalannya. Jadi apa? Kalau di Maps namanya HOS Cokro Aminoto. Cek aja. Oh iya. Iya. Udah nggak ada Pasir Kaliki. Udah nggak. Pasir Kaliki itu udah nggak muncul asli. Kebon Kawung nggak ada. Kebon Kawung nggak ada. Oke. Mas Yoda, ya. Setelah masuk nih, lu juara 3 kan? Ya. Lu dapat apa dari acara itu? Dapet, selain ilmu ya, selain ilmu banyak hal ya. Hadiahnya gitu. Hadiahnya itu. Tapi lu nggak dapat kontrak nggak? Kontrak 3 tahun. Sama RCTI. Sama namanya Star Media Nusantara. MNC Group. Star Media Nusantara. Jadi semua kayak yang gue tahu ya, Master Chef, Miss Indonesia, semuanya ada di Star Media Nusantara. Nah itu dapetin apa tuh dari situ kontrak itu? Hak dan kewajibannya apa? Di situ kontrak 3 tahun. Terus kemudian kita tuh dari Idol sendiri kita kayak dapat asuransi jiwa,
Kalau yang juara 1 waktu itu dapat mobil dan uang tunai lah. Pokoknya ada uang tunai juga yang kita dapatkan. Kontrak langsung SMN, kita udah langsung dapat manajer di sana, dapat road manager di sana, dapat kru dari sana juga. Pokoknya kita selesai eliminasi, gua beberapa hari gua langsung show aja. Dan itu nggak pernah berhenti. Yang nonton ribuan semua antusias, sampai gue dipanggil kemana-mana, hampir mungkin kayaknya hampir seluruh Indonesia sudah saya kunjungi gitu. Dan semuanya benar-benar luar biasa. Itu gue nggak ada berhentinya terima kasih sama Tuhan gitu. Dan semua orang-orang yang memang tidak disengaja memberikan energi yang baik. Itu selama 3 tahun berarti, selama kontrak sama MNC itu? Terus aja jalan. Ya dari situ gue jadi menjadi yang mungkin dikenal teman-teman sekarang ya. Sampai-sampai ke menjadi solo karir gue pernah. Terus kemudian gue juga ketika pas waktu off air itu dulu pas itu jalan sama band gue yang dulu. Jadi gue bawa teman-teman ke Jakarta. Jadi ketika gue off air, kalau seandainya memungkinkan gue diiringin sama mereka. Kalau seandainya yang benar-benar lokasinya jauh, yang benar-benar itu transportasinya itu susah, kita jalan dengan band lokal. Ya, lu sendiri berangkat. Sendiri. Udah sampai ke ujung, dari ujung Indonesia pokoknya udah kayaknya udah pernah semua. Tapi itu nggak sempat dibarengin, Mas. Misalnya gini, lu bareng sama si siapa yang kedua? Oh, beberapa kali. Oh, beberapa kali ada. Beberapa kali ada beberapa momen di mana juara 3, juara 5, juara 4, juara 7 bareng dibarengin. Oh. Jadi ada namanya event, mungkin ada di mana-mana pada saat itu happening sekali. Ada kayak idol-idolan gitu. Yang ngundang kami. Yang Indonesian Idol gitu. Dari daerah waktu itu di Manado. Ada waktu itu Manado Idol atau apa gitu ya. Dan itu kami diundang, aku, Regina, 1, 2, 3-nya diundang bareng untuk show di sana. Berbagi pengalaman di sana. Berbagi pengalaman dan banyak hal. Cuman nggak cerita sedetail ini ya. Ini hanya di ruang kreasi. Gua hanya cerita sedetail ini yang nggak semua, hampir nggak semua orang tahu lah. Kecuali teman-teman gue di karantina ya. Nah, gue cerita di sini ya kali ini. Itu kawan kreasi itu adalah salah satu ilmu. Ya kan? Perjalanannya seorang Yoda Idol itu seperti apa sampai akhirnya dia dinamakan, orang mengenalnya Yoda Idol. Nah, kalau sekarang juga masih ada kalau nggak salah ya? Ada lagi, jadi sekarang udah terus ada terus. Makanya gue bilang itu akan terus ada. Jadi ketika gue ada bilang sedikit tips tadi ya, itu benar-benar sangat berguna buat teman-teman yang pengen ikut ajang pencarian bakat apapun. Mau idol, mau apapun title-nya. Itu menurut gua kurang lebih kalau konvensional ya, kalau yang ngantri segala macam itu tips yang berguna menurut gua. Nah, ini mau kupas tuntas, ini menguak kupas tuntas masalah perjalanan Yoda Idol dari oke lah gue bilang dari desa nih menuju ke ibu kota. Mengadu nasib dengan beribu-ribu orang. Penyanyi udah jelas tuh, penyanyinya keren-keren kan? 22.000 Jadi yang memang yang harus kita garis besar, yang harus garis bawahi itu adalah kayak tadi Mas, yang lu bilang tadi. Itu semua yang daftar itu kan penyanyi semua dong? Pastinya. Penyanyi semua. Karena kan pastinya gini, kan penyanyi orang yang suka nyanyi. Itu yang jelas. Karena kan di depan lu nyanyi, belakang lu nyanyi, pinggir-pinggir itu fenomena yang terjadi. Dan pastinya teman-teman kalau ikut audisi pastinya orang-orang tuh pada, gue sih mikirnya mereka pemanasan mungkin ya. Tetapi kan kita kena mental juga tuh, dengar suara ini bagus banget. Kalau bisa kalian diem aja, mending save energi di depan juri baru kalian keluarin suara. Humming humming cuman gitu seperlunya aja, tapi jangan sampai kita lelah. Nah itulah tips dari seorang Yoda Idol. Nah ini pertanyaan nih, ini agak nggak kalah seru juga karena kemarin ada fenomena, ada stigma. Stigma nggak tuh? Kalau lu jadi vokalisnya apa? Stinky. Ya. Sekarang gue megang estafet mic frontlanernya Stinky. Jadi siapa tuh?
Dari Andre kan ke siapa tuh namanya? Oh, sebenarnya dari Andre itu banyak penyanyi Stinky yang gantian. Jadi makanya gue bilang gue estafet mic. Ya. Tetapi kebetulan pas pada saat gue ada di sana, mereka menyambut dengan sangat, karena mereka sudah mapan secara mental ya. Karena mereka senior, kemudian secara psikis dan juga mental juga mereka orang-orang yang sangat mapan. Gitu. Artinya pas gue datang ke sana mereka menyambut dengan hangat. Tidak ada senioritas di sana, kita langsung berbaur enak nyaman. Dan gue dibebasin untuk membawakan lagu Stinky dengan gaya gue. Enggak, maksudnya gini, lu dihubungin sama mereka? Ya, atau gimana? Di telepon awalnya, di telepon. Karena drummernya itu kan satu kota dengan gue. Oke. Mas Edi itu adalah satu kota kelahiran di Kebumen. Ditelepon lah sama beliau untuk mainnya ke studio gitu. Aku main-main aja kan, karena ternyata di sana teman-teman udah pada kumpul semua, anak Stinky semua. Kecuali Bang Andre ya. Kumpul semua di sana, terus kemudian mereka tuh langsung kayak kasih lagu. Lu dengerin deh lagu ini. Coba kita nyanyiin akustik yuk gitu. Lagu baru tuh. Gue langsung nyanyi aja. Liriknya mana bang? Ini liriknya. Lu sambil baca aja. Mereka kasih contoh melodinya, kemudian gue nyanyiin secara langsung tuh di dalam studio itu. Terus setelah gue nyanyi kosongan gitu, gue langsung ditawarin di sana. Lu mau nggak kalau seandainya kami ajak gabung di Stinky kayak begitu? Karena pada saat itu tuh gue sempat mengalami banyak hal di belakang. Gue sempat di label dan lain-lain hal. Banyak perjalanan yang udah gue lalui sampai bikin gue banyak wacana juga. Banyak band juga yang menawari untuk saya bergabung juga, termasuk band Bandung ada, cuman gue nggak bisa sebutin ya. Band besar juga menawarin saya masuk, cuman waktu itu gue sudah melewati banyak hal, terus kemudian banyak hal yang gue lalui, fenomena yang gue lalui juga udah banyak, sampai-sampai gue jadi kayak kalau seandainya gue tergabung di dalam band, misal pun gue mau masuk band yang secara mental dia udah tenang, artinya bukan berarti band tidak tenang ya. Gue pengen masuk di band yang di situ udah orang-orangnya udah tenang semua, udah ibaratnya nggak yang macam-macam. Nggak kisruh lah ya. Nggak kisruh dalam segala hal nih maksudnya. Ya pokoknya semua hal. Stinky lah. Dan dia itu nggak, dan gue nggak sangka juga kok ada tawaran dari Stinky gitu. Karena selama ini gue ketika bukan menolak ya, tetapi gue menjawab bahwa gue ini ya menjawab dengan paling bijak lah ketika ditawarin sama sebuah band gitu, band terkenal juga, band besar juga. Gue belum bisa, gue lagi fokus solo juga gitu dan lain-lain. Tapi pas tiba Stinky nggak tahu kenapa gue kayak punya vitamin baru untuk mau gitu. Padahal gue tahu bahwa gue kalau ini pokoknya udah banyak hal gue jalanin sampai gue mengurangin hal-hal yang menurut gue nggak penting, harus dikurangi. Artinya gue juga harus memilih nih orang-orang yang kebetulan Stinky menawarkan. Gue lihat di sana, gue datang ke sana, gue lihat orang-orangnya, gue kayaknya di sini mau deh. Nah akhirnya gue masuk Stinky. Jadi sekarang jadi member Stinky. Dari kapan tuh? Dari tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Di saat lu masuk, di saat diserang pandemi dan kalian nggak bisa perform. Setelah gue masuk Stinky langsung pandemi. Itu setelah kita rilis single baru. Dan waktu itu memang Stinky langsung mau tour 30 kota. Bahkan kita dengan single baru itu. Iya, bahkan udah promo. Karena Stinky udah punya lagu yang kuat ya. Lagu-lagu Stinky kan memang memorable ya. Jadi pas setelah panggung pertama, aku manggung pertama dengan Stinky, langsung bener-bener kayak gini rasanya manggung dengan orang-orang band besar yang sudah lagunya dikenal, yang nyaman aja gue di sana gitu. Dan lagu-lagu Stinky kemudian juga ramah juga dengan gue gitu. Nggak, gue agak kesulitan tetapi nggak terlalu sulit bagaimana, karena nada mereka juga bisa gua eksekusi, ramah juga. Dan gua jadi juga, maksudnya nggak harus tok seperti yang vokalis dulunya lah gitu ya. Mereka ngebebasin, itu yang bikin gua nyaman juga. Pas proses take pun mereka nggak banyak bicara, mereka cuman kasih yang Yoda
mampu aja. Mereka nggak bicara banyak, itu yang bikin gue senang berada di sana gitu. Tepat pilihan gue gitu. Gue lagi nggak pengen di. Berarti sekarang posisinya lu jadi vokalis tinggi? Iya, vokalis tinggi. Oh, berarti om kita itu nggak tahu kalau posisi lu sebagai vokalis tinggi? Belum Nggak belum tahu tahu, kayaknya. belum tahu. Karena kan kemarin Cuman nggak apa-apa, Stinky kan memang santai banget ya. Jadi enggak, maksudnya kan dia nyuruh lu mengeluarkan single nih untuk Yoda idolnya ya. gitu. Dan gue juga udah ngeluarin single juga kan. Gue memang Stinky jalan, solo gue tetap jalan. Itulah hebatnya Stinky. Oke. Stinky itu bener-bener kayak momong ya, kalau Iya. orang Jawa bilang tuh momong. Momong Yoda. Ketika Stinky meminta untuk hadir, kamu ada. Ketika kamu lagi solo, kami support dari belakang atas nama Yoda. Dan ketika bersama Stinky, kamulah Stinky. Ketika kamu solo, kamulah Yoda. Oke. Itulah Stinky. Gak banyak orang tahu sih. Karena Stinky juga nggak pernah bicara juga. Itu yang terjadi. Ya, bagusnya sih seperti itu ya, karena ada beberapa band Itulah kan kenapa yang, gue mau masuk Stinky. Itu aja. ya karena ada beberapa band yang memang kalau lu sama gue aja lah. Gak usah sama orang-orang kan kayak gitu. Intinya gini, gitu. gue sempat bermimpi menjadi seorang pekerja seni, menjadi penyanyi yang terkenal. Setelah dikenal, ketika bertemu dengan para pebisnis, ada plus minusnya di sana. Artinya gue sempat mengalami, bukan waktu yang sebentar juga, gue sempat down karena kanan kiri gue adalah pebisnis memang ya. Ternyata gue tidak cocok berada di lingkungan ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi kadang yang kita mau itu belum tentu yang baik buat kita. Gue merasa pada saat itu gue orang yang suka musik sekali, gue orang yang suka manggung, bahkan gue selalu happy ketika manggung, dan apalagi menulis lagu. Ketika bertemu di lingkungan, gue nggak bisa sebut ya, ketika bertemu di lingkungan yang itu yang gue impikan harusnya dari dulu, ternyata tidak senyaman yang gue bayangin. Tidak sesuai ekspektasi gue. Mereka berbicara tentang uang dan uang. Gue dihadapkan dengan para pebisnis memang ya, dan mereka bahkan sampai tidak mementingkan feeling sama sekali. Feeling gue dalam bermusik. Semuanya penuh dengan aturan dan lain-lain. Yang bikin mood gue menjadi buruk, sampai sempat gue pernah mau meninggalkan dunia musik gitu. Lama itu prosesnya. Sampai dalam proses itu gue mencoba healing sendiri ya dengan cara gue, dengan istri gue kebetulan menikah juga. Istri gue juga mensupport kembali untuk aku hadir kembali di industri. Dengan segala lika-liku menjalaninya waktu itu. Sampai gue bisa bangkit lagi dan mau manggung lagi. Intinya sih gitu. Setelah itu ya sekarang udah mulai manggung lagi. Itu berkat support banyak orang dekat gue gitu, termasuk istri dan anak-anak. Nah, buat kalian nih, kalau misalnya kalian punya saudara atau bahkan suami kalian atau bahkan istri kalian adalah seorang entertain, ya support lah. Ya, support lah, karena mungkin tapi memang tidak semua orang rezekinya tidak semudah itu sih, men. Tidak semudah itu memang. Karena banyak resiko-resiko yang harus diterima juga kan. Harus diterima dan kuat menjalani. Harus kuat menjalaninya. Tetapi satu yang mahal, istri gue memberi kepercayaan gue penuh dan orang keluarga gue memberi kepercayaan penuh bahwa semua yang kamu jalanin, semua keputusan yang kamu ambil, kami kasih kepercayaan 100% kepada kamu. Bagaimanapun juga mereka sangat menghargai keputusan gue, apa yang gue lakuin dan apa yang gue jalanin, termasuk keputusan berat juga. Mereka benar-benar mensupport apapun keputusannya, walaupun bagi mereka mungkin jangan dong gitu. Tapi ketika gue sudah memutuskan, mereka tetap mensupport. Itu dia yang gue alhamdulillah gue bersyukur diberi lingkungan itu, diberi orang-orang dekat gue, yang orang tersayang gue yang mengerti gue. Dari gue jatuh bangun, itu mereka terus support, mereka terus ada di dekat lu mereka lah. terus ada dan terus percaya pasti. Itu yang mungkin tidak semua orang ya. Betul.
Karena itu nggak gampang, Nggak Mas. gampang asli, beneran. Untuk menjadi orang seperti itu tuh nggak gampang. Maksudnya bukan orang yang disupportnya, orang yang menyupportnya itu emang nggak gampang. Walaupun hanya menemani saja itu menurut gue udah support tuh. Betul. Menemani. Bahkan ketika gue lelah, misal gue ketika gue lagi bener-bener kalut, dia cuman hanya duduk di sebelah gue, duduk hanya melihat gue bercerita pun menurut gue itu support. Betul. Dan dia tidak menghela sedikit pun, Iya. apalagi mencela. Ya, oke. Nah, sekarang Mas, rencana nih, Ya. rencana ke depan apa yang bakal Mas Yuda kerjakan nih? Nah, gue sih karena gue setiap berada di mana itu selalu dapat ide gitu. Ya. Gue kan memang orangnya memperhatikan, gue dalam diam memperhatikan orang-orang, termasuk abang ini, abang juga. Gue perhatiin, dan gue tidak pernah memandang rendah sesiapapun. Itu yang gue pegang dari dulu. Ya. Mau dari kalangan apapun, gue tidak, karena gue pikir gue aja dari zero bisa menjadi apa yang gue mau. Ya. Dan gue yang gue lihat sekarang, siapapun yang sedang menjalani apa, bahkan mungkin apalah yang gue lihat di jalanan, kita nggak ada yang tahu dia nanti akan bakal jadi apa. Makanya teman-teman, gue sih bisa bilang ya, kalau bisa teman-teman tidak boleh memandang rendah sesiapapun, tak terkecuali sesiapapun. Karena kita nggak akan tahu orang itu Bagaimana dan bagaimana dan kedepannya dia akan menjadi apa, kita nggak ada tahu. Jadi tidak boleh mau kayak gimana pun juga deh, apapun alasannya kita nggak boleh memandang rendah sesiapapun. Jangan takutnya nanti berbalik lah gitu. Enggak gitu juga, pokoknya Enggak ya. kita kan nggak tahu orang itu akan nantinya akan bersinergi dengan kita nggak tahu. Iya. Makanya kalau sekarang kita tidak menghargai orang itu sakit hati. Kita udah langsung putus kesempatan sinergi yang Allah berikan sama kita, nggak ada tahu kan. Iya betul, karena ada sesuatu pasti di balik pertemuan kita ini pasti ada sesuatu. Nah, sama abang. Semalam kita ngopi berdua. Abang lagi main drum, pas soundcheck itu ya, gue baru datang, gue perhatiin dulu. Pas abang selesai, baru gue terus ngopi, kita ngobrol. Abang ada ide, tanya ke gue, lu lagi apa sih dah sekarang, sibuk apa segala macam. Gue lagi bikin lagu nih bang, garap yuk gitu. Itu kan energi yang kita nggak sangka-sangka. Kalau seandainya aku meredakan abang atau siapapun yang ada di sana, nggak akan terjadi dong. Itu yang gue maksud. Jadi kita nggak akan tahu orang itu akan membawa kita kemana? Membawa kita gitu. kemana. Ya, oke. Nah, itu itu semoga teman-teman tahu lah. Betul, itu ilmu yang sangat berguna sekali. Itu daging tuh. Daging. Itu daging tuh. Jadi kita siapa tahu, karena gini, saya mempercayai begini Mas. Saya mempercayai dengan adanya pertemuan itu pasti itu sudah ada yang menentukan. Oh, udah pasti. Bertemu dengan seseorang itu pasti bakal ada apa yang bakal mereka kerjakan. Ya. Saya sih mempercayai itu. Makanya kayak kemarin kan, wah ada Yoda nih. Apa ya yang bisa gue kerjakan bareng sama dia, yang gue bisa lakukan kan kayak gitu kan. Obrolan kita semalam kan itu. Iya, apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu kan gue langsung kayak connect aja gitu. Karena gue semua yang mengajak, artinya kan tidak, orang itu juga mengajak juga ngeliat-ngeliat juga kan. Terus kemudian abang sampai terucap ke gue kayak begitu, gue signalnya nangkepnya kan merespon dengan baik kan. Iya, agak ayo kuat bang, lah. yuk, gitu. Ya mudah-mudahan lah. Semoga nanti ya. Apa yang bakal Diki dan Dioda kerjakan. Asik. Ada kolaborasi apa nih antara Diki dan Dioda? Iya. Gua membuka untuk bisa bersinergi dengan siapapun. Oke. Siap. Moodnya sedang bagus-bagusnya untuk berkolaborasi dengan siapapun. Kebetulan gue berada di lingkungan yang memang mengerti itu. Ya. Dan tidak melarang. Ya. Si Stinky itu juga ya. Ya. Mas di Stinky juga selamat siang, udah siang. Mudah-mudahan dia posisinya di Jakarta sih. Di mana mereka? Di Jakarta, di Bekasi tepatnya. Di Mampir lah, insya Allah kalau misalnya ya, kalau misalnya kita lah. ada waktu, ada umur kita ke sana, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Stinky juga tuh. Ya. Gue juga pengen nanya-nanya juga pengalamannya dari mereka juga seperti apa gitu. Oh, pastinya lebih panjang lagi. Nah, terus maksudnya dari lu kan seperti itu. Nah, coba dari Stinky, kok kalian nelpon apa sih yang kalian lihat dari seorang Yoda? Misalkan kayak begitu kan itu. Ya. Ada pelajaran buat orang-orang juga Itu untuk cara Stinky, memilih. itu Stinky yang bisa menjawab. Itu hanya Stinky.
Semoga nanti Stinky pas ada kesempatan manggung di sini bisa mampir ke ruang kreatif. Nah, gitu mudah-mudahan ada acara ya, Mas-mas di Bandung. Nah, gitu. Nah, sekarang Mas, udah sih tadi sebetulnya udah banyak yang masih ada ungkapkan untuk tips and trick sebetulnya. Ya, Yang semoga lebih penting aja ya, apa yang lebih ini aja. Spesifik ya. Ya, lebih spesifik gitu. Spesifik itu memang orang yang berhasil itu hanya orang yang memang terus bergerak dan berjuang sih. Itu doang sih menurut gue. Kalau orang yang mentalnya tempe, cepat lelah, ya terima aja nasibnya. Itu aja. Keberhasilan hanya untuk orang yang berjuang. Udah. Nah, manjada wajada. Itu ya. Itu dong. Jadi maksudnya siapa yang melakukan dia akan mendapatkan hasil. Iya, iya. Yang melakukannya buruk ya bakal dapat hasil buruk dong. Pastinya. Tapi kalau melakukannya hal yang baik pasti akan mendapatkan yang baik juga. Satu lagi, jangan pernah merendahkan sesiapapun. Nah, jangan pernah Menganggap remeh sesiapapun. Karena kita nggak ada yang tahu orang itu akan bersinergi apa dengan kita nanti. betul. Kalau kita dari depan udah tidak meremehkan mereka, kita nggak tahu mereka punya energi apa yang begitu hebat yang datang dari mereka untuk kita. Itu aja. Oke, kawan kreasi. Sip. Terima kasih, Mas. Hati-hati di Sami-sami, jalan ya. Bang, pokoknya. Kalau mau pulang, yang penting kita sudah ada kontak-kontak. Siap. Rencana hari Jumat besok juga saya mau ke Betawi sana. Ih, ketemu lah kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Karena ini ada ada yang harus diurus-urus katanya di sana. Itu dia. Gua juga selalu sama terus semangat terus ya, apapun diurus. Apapun diurus, terus apapun diurus. Ya. Dia tidak pernah menganggap rendah hal apapun ya, apapun diurus. Apapun diurus. Itu dia contoh langsung itu buat gua. Kayak tadi malam. Ini hebat nih. Ini hebat tuh. Dia pemain drum tapi floor director juga. Itu dia. Gue bingung ya. Jawab gitu loh. Gue manggung, dia main drum. Tapi sebelum main drum, dia tuh mempersiapkan kami semua, bahkan stage kami dia yang atur. Ini multi talent sekali. Oke lah. Ya. Baiklah kawan kreasi, terima kasih. Terima kasih kawan kreasi. Didik bareng sama Yoda Idol. Terima kasih juga buat IMS Pro Audio AKG-nya. Suara yang kalian dengar sejernih ini adalah soundnya AKG. Terima kasih juga untuk Gupo atas jaringannya dan tidak kalah penting baju yang gue pakai. Baju yang lu pakai ya. Baju yang gue pakai. Oh, lu belum. Gue polos masih. Iya, men. nanti. Semoga nanti ada endorse pada Bang Jul sama Kohadi, terima kasih Silverside ini. Ih, sadis. Gue pakai tas koral tetap. Semuanya endorse, men. Tetap juga. Gue pakai tas koral. Tapi nanti mudah-mudahan ntar kita ketemu lagi. Gue mau ngomong sama bos-bos mereka ini kita bisa support lah. Amin. Gitu ya. Salam dulu untuk mereka semua. Nah, gitu. Terima kasih. Pesan dari saya tetap berkreasi dulu, berkreasi lagi dan berkreasi terus. Terus. Salam kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.